Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Arina Solon Harahap dengan NIM 2619036. Di sini saya akan membacakan resume yang ke-6 dan yang ke-7, yaitu dasar penyusunan program BK komprehensif. A. Tugas perkembangan peserta didik. 1. Tugas perkembangan peserta didik di SD. Tugas perkembangan adalah serangkaian tugas yang harus diselesaikan peserta didik atau konseli pada periode kehidupan atau fase perkembangan tertentu. Tugas perkembangan bersumber dari kematangan fisik dan psikis, tuntutan masyarakat atau budaya, dan nilai-nilai serta aspirasi individual. Tugas perkembangan merupakan salah satu aspek yang harus dipahami guru bimbingan dan konseling atau konselor, karena pencapaian layanan bimbingan dan konseling merupakan salah satu bentuk fasilitas peserta didik atau konseli mencapai tugas-tugas perkembangan. Tugas-tugas perkembangan peserta didik atau konseli sekolah dasar adalah: 1. Memiliki kebiasaan dan sikap dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengembangkan keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung. 3. Mengembangkan kata hati, moral, dan nilai-nilai sebagai pedoman perilaku. 4. Mempelajari keterampilan fisik sederhana. Dan yang kelima, belajar bergaul dan bekerja dalam kelompok sebaya. Yang keenam, belajar menjadi pribadi yang mandiri dan dapat mengendalikan diri. Yang ketujuh, membangun hidup yang sehat mengenai diri sendiri dan lingkungan. Yang kedelapan, mengembangkan konsep-konsep hidup yang perlu dalam kehidupan. 9. Belajar menjalani peran sosial dengan jenis kelamin sesuai dengan jenis kelamin. 10. Memilih sikap hidup terhadap kelompok dan lembaga sosial. Dan yang kedua, tugas perkembangan peserta didik di SMP. Tugas-tugas perkembangan peserta didik atau konseli SMP adalah: 1. Mencapai perkembangan diri sebagai remaja yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengenal sistem etika dan nilai-nilai bagi pedoman hidup sebagai pribadi atau anggota masyarakat dan umat manusia. Yang ketiga, mengenal gambaran dan mengembangkan sikap tentang kehidupan mandiri secara emosional, sosial, dan ekonomi. Yang keempat, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan kebutuhannya untuk mengikuti dan melanjutkan pelajaran dan atau mempersiapkan karir serta berperan dalam kehidupan masyarakat. Yang kelima, memantapkan nilai dan cara bertingkah laku yang dapat diterima dalam kehidupan sosial yang lebih luas. Yang keenam, mencapai pola hubungan yang baik dengan teman sebaya dalam peranan sebagai pria atau wanita. Yang ketujuh, mempersiapkan diri, menerima dan bersikap positif serta dinamis terhadap perubahan fisik dan psikis yang terjadi pada diri sendiri untuk kehidupan yang sehat. Yang kedelapan, memiliki kemandirian perilaku ekonomis. Yang kesembilan, mengenal kemampuan, bakat, minat, serta arah kecenderungan karir dan apresiasi seni. Yang ke-10, mencapai kematangan hubungan dengan teman sebaya. Selanjutnya, yang ketiga, tugas perkembangan peserta didik di SMA dan SMK. Tugas-tugas perkembangan peserta didik atau konseli SMA meliputi: 1. Mencapai perkembangan diri sebagai remaja yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengenal sistem etika dan nilai-nilai bagi pedoman hidup sebagai pribadi, anggota masyarakat, dan minat manusia. Yang ketiga, mengenal gambaran dan mengembangkan sikap tentang kehidupan mandiri secara emosional, sosial, dan ekonomi. Yang keempat, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan kebutuhannya untuk mengikuti dan melanjutkan pelajaran
dan atau mempersiapkan karir serta dalam kehidupan masyarakat. Yang kelima, memantapkan nilai dan cara bertingkah laku yang dapat diterima dalam kehidupan sosial yang lebih luas. Yang keenam, mencapai pola hubungan yang baik dengan teman sebaya dalam peranannya sebagai pria atau wanita. Yang ketujuh, mempersiapkan diri, menerima dan bersikap positif serta dinamis terhadap perubahan fisik atau psikis yang terjadi pada diri sendiri untuk kehidupan yang sehat. Yang kedelapan, memiliki kemandirian perilaku ekonomi. 9. Mengenal kemampuan, bakat, minat, serta arah kecenderungan karir dan apresiasi seni. Yang ke-10, mencapai kematangan hubungan dengan teman sebaya. Dan yang ke-11, mencapai kematangan dalam kesiapan diri menikah dan hidup berkeluarga. Selanjutnya, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menimbang A. Bahwa dalam rangka pengembangan kompetensi hidup, peserta didik memerlukan sistem layanan pendidikan di satuan pendidikan yang tidak hanya mengandalkan layanan pembelajaran mata pelajaran atau bidang studi dan manajemen, tetapi juga layanan bantuan khusus yang lebih bersifat psikoedukatif melalui layanan bimbingan dan konseling. B. Bahwa setiap peserta didik satu dengan lainnya berbeda kecerdasan, bakat, minat, kepribadian, kondisi fisik, dan latar belakang keluarga serta pengamalan belajar yang peserta didik sehingga memerlukan layanan bimbingan dan konseling. C. Bahwa kurikulum 2013 mengharuskan peserta didik menentukan peminatan akademik, vokasi, dan pilihan lintas peminatan serta pendalaman peminatan yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling. Dan D. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf A, huruf B, dan huruf C, perlu menetapkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4301. Yang kedua, Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410. Selanjutnya nomor 3, Peraturan Pemerintahan Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941, tutup kurung. Nomor 4, Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang pembentukan dan organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014. Selanjutnya, nomor 5, Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014. Selanjutnya nomor 6, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor
Selanjutnya nomor 7, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 54 tahun 2013 tentang standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah. Selanjutnya nomor 8, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 64 tahun 2013 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah. Selanjutnya nomor 9, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 57 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Dan nomor 10, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 58 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah. Dan selanjutnya nomor 11, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 59 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 sekolah menengah atas atau madrasah aliyah. Dan nomor 12 terakhir, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 60 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan. Dan memutuskan menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pasal 1 dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan 1. Bimbingan dan konseling adalah upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik atau konseli untuk mencapai kemandirian dan kehidupannya. Yang kedua, konseli adalah penerima layanan bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan. Nomor 3, konselor adalah pendidik profesional yang berkualifikasi akademik minimal sarjana pendidikan S1 dalam bidang bimbingan dan konseling dan telah lulus pendidikan profesi guru bimbingan dan konseling atau konselor. Dan nomor 4, guru bimbingan dan konseling adalah pendidik yang berkualifikasi akademik minimal sarjana pendidikan S1 dalam bidang bimbingan dan konseling dan memiliki kompetensi di bidang bimbingan dan konseling. Dan yang terakhir nomor 5, satuan pendidikan adalah sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar luar biasa dalam kurung SD atau MI atau SDLB tutup kurung, sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah atau sekolah menengah pertama luar biasa dalam kurung SMP atau MTS atau SMPLB tutup kurung, sekolah menengah atas atau madrasah aliyah atau sekolah menengah atas luar biasa dalam kurung SMA atau MA atau SMALB tutup kurung, dan sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan atau sekolah menengah kejuruan luar biasa atau SMK atau MAK atau SMKLB. Sekian penyampaian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.